Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika untuk memenuhi tugas logika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iman Masuri, Prodi Manajemen Dakwah. Langsung saja. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Logis dalam bahasa sehari-hari itu biasanya disebut dengan masuk akal. Kemudian klarifikasi disiplin ilmu dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni disiplin empirik dan non-empirik. Disiplin non-empirik kegiatan mencari pengetahuan kebenaran yang tidak bergantung dengan pengalaman, cukup dengan bukti rasional dan konsistensi rasional. Contohnya ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu manusia. Sedangkan disiplin empirik kegiatan mencari pengetahuan atau kebenaran yang bersumber dari pengalaman atau empirik itu sendiri. Contohnya filsafat dan matematika. Semua disiplin ilmu pengertian objek studi itu dibagi dua, yaitu objek material dan formal. Objek material adalah segala sesuatu yang dipelajari manusia secara sistematis, maksudnya menggunakan metode yang terorganisir dan rinci. Kemudian yang nomor 4, yang pada dasarnya semua material berasal dari disiplin yang sama. Objek formal adalah objek material dipandang dari objek tertentu, yakni dari sudut atau konteks suatu pernyataan inti serta dengan menggunakan metode tertentu atau salah satu aspek dari objek material yang dipelajari dari sudut pandang tertentu dengan cara tertentu. Kemudian selanjutnya nomor 5, penalaran deduktif dan induktif. Penalaran adalah proses berpikir dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Proses berpikir itu adalah rangkaian kenyataan yang tersusun dengan cara tertentu untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan penalaran sendiri ada dua, yakni penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif sendiri merupakan proses nalar dari khusus ke umum. Sedangkan penalaran induktif merupakan proses nalar dari umum ke khusus untuk mendapatkan kesimpulan. Kemudian yang nomor 5 adalah argumentasi. Argumentasi merupakan pernyataan dari hasil penalaran, yakni berdasar tiga unsur penting dalam argumentasi adalah data, fakta, dan pendapat ahli. Yang kemudian nomor 6, validitas logika. Valid sendiri berarti kuat. Validitas logika digunakan untuk benar dan tidaknya, kuat atau lemahnya argumentasi. Suatu argumentasi dikatakan valid jika kesimpulannya berakar dalam premisnya. Ada 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi, teori pragmatif, dan teori subjektif, dan teori koherensi. Kemudian yang nomor 7 adalah kegiatan akal budi manusia, yakni merupakan kegiatan berpikir.
Ada 3 langkah kegiatan akal budi manusia. Yang nomor 1, aprehensi sederhana. Yang kedua, keputusan. Yang ketiga, penalaran. Kemudian yang terakhir, konsep. Konsep sendiri adalah hasil tangkapan intelek atau ide. Gambaran dari suatu yang muncul sebagai konsep mengandung karakteristik dan kualitas. Ada 2 macam kualitas yang dimaksud adalah kualitas primer dan kualitas sekunder. Cukup itu saja, karena ini untuk memenuhi tugas UTS kuliah. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.